Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Ketemu lagi dengan Bu Rosa di pelajaran bahasa Indonesia. Mari teman-teman kita awali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Let's start our lesson, baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa lapang dada. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tambah ilmu, Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa mohon kemudahan, Allahumma yassir wala tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, siapkan dulu alat tulis dan buku temanya. Masih di buku tema observasi gerak dan energi. Tema keempat, kita akan membahas tentang sumber energi, kegunaan, dan bagaimana cara kita menghemat. Ada macam-macam sumber energi yang ada di bumi. Sumber energi adalah benda yang dapat memberikan energi pada benda lain untuk melakukan suatu kegiatan. Di mana contoh-contoh sumber energi yang ada di sekitar kita yaitu ada makanan, gas bumi, gas alam, baterai, matahari, air, dan angin. Sebagai sumber energi, makanan juga berfungsi diantaranya yaitu sebagai untuk menggerakkan organ tubuh, memenuhi keperluan hidup, dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebagai sumber energi yaitu makanan. Dan untuk gas alam biasanya digunakan untuk menggerakkan mesin, uap di pabrik, dan sebagai bahan bakar kompor gas. Jadi sebagian besar bahan bakar kendaraan dan berbagai mesin yaitu berasal dari minyak bumi dan gas alam. Di sini banyak kendaraan bermotor, pabrik, dan kompor gas yang kita pakai sehari-hari untuk mudah memasak. Ini adalah baterai. Baterai merupakan sumber energi yang sangat praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Di sini terdapat energi kimia di dalamnya yang dihasilkan dari zat kimia yang terdapat di dalam baterai. Saat digunakan, energi kimia tersebut berubah menjadi energi listrik. Hanya saja energi listrik yang dihasilkan tidak begitu besar. Sebagai contoh teman-teman mainan yang teman-teman punya ya yang menggunakan baterai itu. Kalau mainannya dipakai terus dan lama-lama baterai pun juga akan cepat habis. Seperti senter, pakai baterai itu kan ya. Dan jam dinding, mainan robot-robotan atau mobil-mobilan yang teman-teman punya itu lama-lama juga baterai itu juga akan habis. Itu diambil dari zat kimia ya nak ya, dari baterai. Selanjutnya yaitu matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi kehidupan di bumi. Di sini kegunaan matahari sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Matahari memancarkan cahaya dan panas. Kita manusia dan makhluk hidup lainnya sangat bergantung pada energi matahari. Biasanya diperlukan untuk apa teman-teman? Ya betul, untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan, membuat garam, membangkitkan energi listrik, dan masih banyak kegunaan dari matahari ya. Untuk proses pertumbuhan juga ya, untuk proses fotosintesis itu juga memerlukan adanya cahaya matahari. Lanjut ya nak ya. Air termasuk sumber energi juga. Aliran air dapat menghasilkan energi. Contoh pada air terjun atau ada sebuah bendungan. Di sini bendungan itu juga ada penampu airnya. Di sini ada kekuatan air di dalamnya. Di sini diolah akan menghasilkan energi juga.
Jika air terjun mempunyai aliran air dalam jumlah besar sehingga menghasilkan energi yang besar pula. Energi yang berasal dari aliran air terjun dapat digunakan untuk memutar turbin pada pusat pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air disebut juga dengan singkatan PLTA. P pembangkit, L listrik, T tenaga, A-nya air. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Gerakan angin menghasilkan energi juga, Nak. Manusia telah memanfaatkan energi angin sejak dahulu kala, misalnya untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik, namun masih terbatas pada negara-negara tertentu. Jadi, kincir ini sebagai negara kincir angin, yaitu di negara Belanda juga memanfaatkan tenaga angin untuk mengolah biji-bijian, mengairi sawahnya, dan masih keguna mengolah gandum. Di Indonesia juga sudah ada, Nak, yaitu di Bali dan di Sulawesi, yaitu PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Ya, ini teman-teman, kita digunakan untuk seperti ini, pembangkit listrik. Manusia dan makhluk lainnya tidak dapat lepas dari kebutuhan akan energi. Semua aktivitas dilakukan membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan berasal dari sumber energi. Tanpa ada energi, makhluk hidup pun juga semuanya akan mati. Manfaat sumber energi antara lain untuk menghasilkan penerangan, panas atau dingin, dan menggerakkan suatu benda. Kita akan belajar tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa itu? Yaitu sumber energi yang apabila sudah habis terpakai, tidak dapat dibentuk lagi dalam waktu yang singkat. Agar sumber energi yang telah disediakan oleh alam ini tidak cepat habis, maka kita perlu melakukan penghematan energi sedini mungkin. Usaha yang dapat digunakan untuk menghemat energi yaitu yang kita terapkan hari-hari apa saja, yaitu, Nak? Yaitu cukup banyak ya, Nak, ya, kita untuk berhemat energi. Sebelum kita tentang menghemat energi itu terbagi menjadi dua ya, Nak, ya. Energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yang dapat diperbarui, matahari, air, dan angin. Yang tidak dapat diperbarui karena yaitu batu bara, minyak bumi, dan bahan tambang. Ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau sudah habis ya sudah. Agar sumber-sumber energi tersebut tidak habis, maka kita melakukan penghematan ya, Nak, ya. Di antaranya apa saja yuk cara-cara menghemat energi? 1. Mematikan lampu bila tidak diperlukan. 2. Menggunakan lampu yang redup kita tidur. Mematikan air keran. Mematikan kompor selesai digunakan. 5. Menggunakan air secukupnya untuk mencuci mobil, pakaian, dan motor. Mematikan televisi atau radio apabila sudah tidak ditonton atau didengar lagi. 7. Menggunakan AC seperlunya. 8. Menggunakan listrik dengan daya watt yang rendah. 9. Tidak menggunakan kendaraan bermotor bila dalam jarak tempuh yang dekat. 10. Menggalakkan kegiatan gemar bersepeda. 11. Menggunakan kendaraan yang hemat energi bahan bakar. 12. Menggunakan listrik yang hemat energi. 13. Mematikan alat-alat listrik yang tidak terpakai. Apabila sudah tidak digunakan ya harus dimatikan. Itu adalah cara-cara kita untuk menghemat energi. Tugas berikutnya teman-teman adalah menjawab pertanyaan yang ada di halaman 97. Semua aktivitas yang dilakukan selalu membutuhkan apa, teman-teman? Betul, energi. Di sini teman-teman jawab ya dari 1 sampai 10. Ada di halaman 97. Lanjut, tugas berikutnya yaitu teman-teman silahkan menonton dua barcode di bawah ini. Ini ditonton dulu, lalu ditulis di sini. Apa saja cara-cara kita untuk menghemat energi dari tontonan yang di sini, teman-teman. Ini karena di sini adalah watching movie. Jadi teman-teman nonton dulu, baru teman-teman tulis hal-hal apa saja yang ini mengenai tentang energi dan bagaimana cara-cara kita menghemat energi. Ini ada di halaman 44. Lanjut,
Kita akan melakukan kegiatan di halaman 45 tentang kalimat tanggapan dan kalimat saran. Sebelum mengerjakan di sini, Bros akan menerangkan sedikit tentang kalimat tanggapan dan kalimat saran. Apa itu kalimat tanggapan? Kalimat tanggapan adalah kalimat pendapat kita terhadap suatu peristiwa. Ada dua jenis, yaitu tanggapan yang positif dan tanggapan yang negatif. Tanggapan positif itu tanggapan yang baik ya nak ya. Dan negatif itu biasanya tanggapan yang kurang baik. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang memberikan saran yang di dalamnya terdapat suatu nasihat atau anjuran. Kalimat saran biasanya dimulai dengan sebaiknya atau seharusnya yang diikuti dengan melanjutkan kalimat sarannya. Seperti itu ya nak ya. Lanjut di sini ya. Nih, ketika bangun tidur, Lita selalu mematikan lampu kamarnya. Bagaimana tanggapan kalian tentang Lita? Berarti Lita sudah menghemat energi. Sarannya baik bagaimana? Sebaiknya Lita lebih meningkatkan lagi bagaimana cara-cara untuk menghemat energi, atau teman-teman boleh memberikan saran yang lainnya. Bagaimana sikap Lita untuk seterusnya? Sebaiknya sikap Lita dipertahankan untuk menghemat energi, dan sikap Lita selama ini juga sudah bagus ya nak ya, karena Lita selalu bangun tidur itu selalu mematikan lampu kamarnya. Dan juga bayarnya mahal kalau kita boros. Alangkah baiknya kita juga harus dalam hal-hal kecil di sekitar kita mematikan air apabila ada yang lupa. Dengan sendirinya kita harus lebih mengerti akan hemat energi. Selamat mengerjakan teman-teman, semoga dimudahkan. Semangat! Terima kasih anak-anak SD 3, terima kasih ayah bunda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.